Shalom warga kerajaan. Di dalam Matius 24 dan juga Lukas 21 ketika murid-murid bertanya kepada Yesus, waktu itu mereka ada di Bait Allah, di pelataran itu, maka mereka bertanya 3 hal. Pada waktu itu mereka bertanya kapan itu akan terjadi dan apa yang akan terjadi kepada Bait Allah. Mereka sangat membanggakan sebagai orang Yahudi Bait Allah yang mungkin tidak ada duanya di dunia saat itu. Tapi Yesus mengatakan pertama-tama berhati-hatilah, waspadalah. Jadi kalau orang tanya kepada saya, apa yang kita harus lakukan pada saat-saat seperti ini? Waspadalah, maka yang kita harus hadapi adalah berbahaya sekali justru penyesatan. Ya, akan banyak sekali penyesatan di mana-mana. Dan orang berkata, I'm Christ. Dan menyesatkan banyak orang. Bahkan mereka menyaru sebagai malaikat terang. Jadi kalau orang ngaku pengikut Yesus, lalu mereka juga melakukan mujizat, jangan terlalu percaya. Sebab ada rasul palsu, nabi palsu, pengajar palsu. Tetapi nomor 1 Tuhan berkata, take heed of yourself. Perhatikan keadaan dirimu sendiri. Seringkali kita yaitu menganggap diri kita oke kalau kita tidak demam. Maka biasanya yang diperiksa itu kan di sini, ya. Maka nomor 1 kita harus tahu bahwa pikiran kita itu harus dalam keadaan shalom, dalam keadaan damai sejahtera, karena kita tahu siapa diri kita. Keadaan tidak akan menjadi lebih baik seperti dikatakan banyak orang. Tidak ada utopia di dunia ini. Yang ada kerajaan shalom nanti kalau Tuhan Yesus datang. Jadi pertama-tama take heed of yourself. Perhatikan keadaan rohani kita. Kita harus periksa keadaan jiwa kita. Kenapa di sini? Do not be troubled, kata Tuhan Yesus. Jangan tergoncang dengan semua berita yang ada. Banyak orang itu mati ketakutan seperti kata Lukas 21. Ya. Karena apa yang terjadi? The distress of the nation. Kekhawatiran, ketakutan macam-macam saudaraku ya. Diberitakan pemanasan bumi, diberitakan gunung-gunung es mencair, kota-kota akan terendam. Saudara yang kasihan Tuhan, nomor 1 yang harus kita lakukan, take heed of yourself. Firman Tuhan berkata, karena banyaknya kejahatan. Kejahatan sana iniquity, bukan sin ya, iniquity. Ketika saudara melihat dosa dan saudara anggap biasa, hati-hati itu anomia. A itu tidak, nomia itu nomos, artinya tanpa hukum. Keadaan chaos tanpa hukum. Hukum yang mana? Hukum firman Tuhan. Jadi kita juga harus periksa hati kita. Karena firman Tuhan berkata, the love of many will wax cold. Wax cold itu bagaimana? Kalau kita minum kopi panas, lalu kita taruh yaitu di sini ya bukan dari cangkirnya, tapi pada tempatnya lepeknya itu lalu kita tiup gini. Maka itu wax cold, didinginkan. Roh dunia ini akan membuat kasih kepada Tuhan akan dingin. Karena itu selain periksa apa pikiran kita shalom, hati kita harus kita periksa apa panas bagi Tuhan. Saya berdoa kiranya termometer rohani kita periksa, hati kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri dan mengasihi karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita baru kita bisa mengasihi Dia kembali dan mengasihi sesama kita. Cek masing-masing, take heed of yourself. God bless you warga kerajaan. Amin.